Itulah 4 jenis suplemen yang sebaiknya kita minum atau konsumsi di dalam masa pandemi ini untuk pencegahan. Diharapkan itu dapat memperkuat imun tubuh kita dan membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi ini setidaknya sebelum vaksin disebarkan secara merata untuk pencapaian herd immunity. Saat pandemi ini banyak sekali rekomendasi suplemen-suplemen yang sebaiknya kita gunakan untuk meningkatkan imun tubuh kita. Sampai kita tuh bingung, sebenarnya yang harus dan wajib banget kita pakai itu atau yang kita gunakan itu yang mana? Suplemen-suplemen tersebut ada yang berasal dari vitamin, ada juga dari herbal. Apapun kita jabanin demi dapat beraktivitas secara normal dan dalam keadaan sehat. Di sini saya ingin menjabarkan 4 saja suplemen yang sebaiknya kita gunakan minimal sekali di dalam masa pandemi ini. Yang pertama yaitu adalah vitamin C. Vitamin C ini adalah vitamin yang sangat happening sekali karena fungsinya adalah untuk meningkatkan imunitas. Kalau kita flu ataupun sakit udah pasti itu dikasih dosis tinggi vitamin C. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini untuk meningkatkan imunitas kita bisa mulai dosis preventif dengan 1000 mg per hari. Hal ini juga disebutkan di dalam suatu Journal of Global Antimicrobial Resistance oleh Huang dan kawan-kawan di bulan Maret 2020. Kemudian yang kedua adalah vitamin D3. Nah, vitamin D3 ini baru hits-hitsnya itu ketika pandemi ini. Ini pernah saya sampaikan di YouTube saya yang pertama dan yang kedua karena itu saya buat waktu awal pandemi. Di situ juga disebutkan bahwa sebaiknya dosis berapa yang kita gunakan. Vitamin D ini adalah prohormon yang memang ada di setiap sel-sel tubuh kita. Jadi memang kita gunakan setiap harinya. Dan perlu kita ketahui bahwa 80% dari kita menderita kekurangan vitamin D yaitu berada di kadar 30 atau di bawah 30 nanogram per desiliter. Sementara yang diharapkan ketika situasi pandemi ini kadar vitamin D kita adalah 80-100 nanogram per desiliter. Sehingga apabila kita terkena atau menderita COVID, tubuh itu bisa mampu untuk membuat antibodi sendiri dan jatuhnya tidak menjadi lebih parah. Dosis yang dianjurkan dari beberapa jurnal adalah bisa dimulai dari 5.000 unit per hari dan kemudian bisa juga disesuaikan dengan berapa kadar setelah kita memeriksakan ke laboratorium. Kita bisa mengetahui kekurangan daripada vitamin D kita dan di situ dokter dapat menentukan dosis yang terbaik untuk meningkatkan kadar vitamin D secara lebih baik lagi. Hal ini juga tercantum oleh Journal of Infection and Public Health oleh Nursyad Ali dengan judul Role of Vitamin D in Preventing of COVID-19 Infection, Progression and Severity pada bulan Mei tahun 2020. Yang ketiga adalah suplemen zinc. Ini fungsinya untuk memperkuat kekebalan tubuh dan kemudian membantu sintesis DNA, membantu pertumbuhan sel juga. Dosis preventifnya bisa kita mulai dari 50 gram per hari. Hal ini juga disebutkan di dalam suatu artikel dari Integrative Medicine Research oleh Jennifer Hunter dan kawan-kawan pada bulan Mei 2020. Selanjutnya yang keempat adalah probiotik. Probiotik ini bentukannya ada yang berupa cairan ataupun kapsul yang mana aja boleh. Prinsip dari probiotik adalah mengobati akar masalah. Seperti yang kita ketahui bahwa segala macam penyakit berasal dari usus atau gut. Dengan probiotik, dia akan memberikan bakteri-bakteri baik untuk usus sehingga otomatis dapat memperkuat imun tubuh kita. Hal ini disebutkan dalam jurnal Probiotics in Viral Infection with a Focus on COVID-19, a Systematic Review oleh Meretz dan Amir pada Mei 2020. Itulah 4 jenis suplemen yang sebaiknya kita minum atau konsumsi di dalam masa pandemi ini untuk pencegahan. Diharapkan itu dapat memperkuat imun tubuh kita dan membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi ini setidaknya sebelum vaksin disebarkan secara merata untuk pencapaian herd immunity. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di tips dan jurnal Dr. Ika berikutnya.